Salam buat Bapak Ibu, saudara sekalian yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu 9 Agustus 2020. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita bersatu dalam doa. Turunlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu, dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang menjadi pewartaan bagi kita di minggu ini, Minggu 9 Agustus 2020, 9 set Trinitatis, diambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa yang berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa tema kita di minggu ini adalah bekerja untuk Tuhan. Saudara yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menekankan dua hal penting kepada jemaat yang ada di Kolose, yaitu bekerja adalah ibadah kepada Tuhan. Hal itu menepis anggapan bahwa pekerjaan bukanlah hal yang rohani. Banyak orang beranggapan gereja ya gereja, kerja ya kerja. Kedua-duanya terpisah, sehingga kalau di gereja benar-benar dan penuh kasih, dan kalau lagi bekerja boleh tidak benar dan tidak ada kasih. Yang kedua, bekerja adalah pelayanan kepada Tuhan. Oleh karena itu seharusnya kita menjadi pelayannya di tempat kita bekerja. Bekerja menjadi tempat untuk memuliakan Tuhan. Paulus memberikan suatu pandangan, sikap yang seharusnya kita miliki, yaitu yang pertama, berintegritas di dalam segala hal yang dikerjakan. Rasul Paulus memberikan suatu prinsip etika kerja Kristiani. Sebagai bawahan, orang Kristen harus memiliki beberapa karakteristik ketaatan, ketulusan, dan kesungguhan, bukan motivasi ABS asal Bapak senang, tetapi menempatkan Tuhan sebagai fokus pekerjaan, sehingga siapapun yang dan bagaimanapun atasan bukanlah ukuran utama,
bagi kualitas kerja. Dimanapun atasan sedang berada, di hadapan atau di tempat lain, bawahan tetap bekerja dengan kualitas yang sama, karena motivasi memberikan hasil karya terbaik untuk menyenangkan Tuhan. Ketika rasa takut akan Allah memerintah dalam hati, maka itu akan membuat orang memiliki hubungan yang baik dengan siapa saja. Para hamba yang takut akan Tuhan adalah berbuat jujur dan setia ketika sedang tidak diawasi oleh Tuhan mereka, karena mereka tahu bahwa sedang diawasi oleh Allah. Demikian pula dengan atasan. Rasul Paulus menasihatkan agar tidak berlaku sewenang-wenang, seolah-olah memiliki otoritas tertinggi kepada atasan atau bawahan. Tuhan yang menyediakan upah ataupun ganjaran dengan tanpa memandang muka. Yang kedua, bekerja dengan memberi yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Ayat 23, motivasi orang percaya dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan adalah pengabdian yang total kepada Tuhan. Sehingga Rasul Paulus menghendaki setiap orang percaya supaya semestinya bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena buah pekerjaan itu tidak hanya ditunjukkan untuk pemimpin, tapi yang utama menjadi suatu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Rasul Paulus tegaskan bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Bagi Paulus, suatu pekerjaan bisa dilakukan secara optimal bila dilakukan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian penuh dari kehidupan orang percaya, yaitu yang pertama, sadari bahwa tugas maupun pekerjaan dan jabatan yang ada pada kita itu adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Karena itu sebuah kepercayaan maka harus dijaga dengan penuh integritas. Sebab kalau tidak, maka hal tersebut akan diambil daripada kita, karena itu adalah sebuah kepercayaan. Dengan kesadaran tersebut, orang percaya yang bekerja akan melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dua, harapkanlah berkat dari Tuhan. Dalam konteks abad pertama, seorang hamba maupun budak tidak mendapat upah dari tuannya untuk sesuatu yang dikerjakan. Dalam konteks masa sekarang, seorang percaya bekerja untuk mendapat upah. Namun lebih dari sekedar upah, orang percaya yang bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan kelak akan menerima upah di dunia yang akan datang. Sebaliknya, mereka yang bekerja dengan serampangan akan mendapat ganjaran. Bapak Ibu Saudara yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya melalui firman Tuhan kita boleh merenungkan. Pertama, sebagai orang percaya kita harus menunjukkan keunggulan dalam segala aspek yang kita kerjakan, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup dan pekerjaan kita. Yang kedua, cara pandang kita terhadap pekerjaan akan menentukan kinerja kita. Jika kita menyadari bahwa pekerjaan adalah anugerah Tuhan, maka apapun model dan atau jenis pekerjaan yang dipercayakan kepada kita akan kita lakukan dengan penuh ucapan syukur, sebab melalui pekerjaan inilah Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Salam. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di sorga,
ketika kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dikuatkan, kami dimampukan untuk melakukannya. Bapa yang baik dari sorga, Kau bawakan dalam doa kami bagi orang-orang anggota jemaat yang masih sakit dan dalam pemulihan. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kesembuhan, pemulihan kesehatan, agar mereka senantiasa boleh bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikan ketabahan dan kesabaran ya Tuhan dalam proses pemulihan, penyembuhan penyakitnya. Dan juga ya Tuhan, kami bawakan buat anggota jemaat-Mu yang berulang tahun. Berikan panjang umur, sehat-sehat, murah rezeki, sehat jasmani, kuat dalam imannya. Bapa yang baik, Bapa di sorga, demikian juga buat situasi yang melanda kami, melanda dunia, melanda sekitar kami, yaitu virus corona. Ialah Tuhan yang senantiasa menjauhkan, memutuskan virus corona agar kami terhindar dan boleh selamat berkat anugerah dan kuasa-Mu. Dan juga ya Tuhan buat kesatuan dan persatuan anggota jemaat-Mu, biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kesatuan bagi anggota jemaat-Mu semuanya. Bapa yang baik, Bapa di sorga, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.